Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan menunjukkan perbaikan pada handphone Vivo Y16. Jadi hari ini saya kedatangan handphone dari merek Vivo, tipenya Y16, dengan keluhan berdasarkan dari keterangan pemiliknya. Beliau mengatakan bahwa handphonenya blank hitam dan tidak bisa menyala. Setelah jatuh secara keras, terbentur secara keras, dan layar LCD-nya sampai retak gitu ya, pecah. Ini dia barangnya, Vivo Y16 dengan kerusakan mati, HP mati setelah jatuh, layarnya pun retak gitu ya. Perkiraan saya handphone ini biasanya tuh kerusakannya di LCD gitu ya. Jadi biasanya mesinnya masih hidup, layarnya rusak, blank, mati, namun secara keseluruhan masih normal. Hanya perlu ganti layar LCD aja. Oke, selanjutnya saya akan coba bongkar pasang. Untuk melakukan penggantian LCD, saksikan terus, jangan ada yang terlewat. Oke, ini dia barangnya, Vivo Y16 ya. Saya akan coba bongkar. Ini udah saya cek dan ternyata kerusakannya ada di LCD ya. Layarnya harus diganti agar bisa menyala kembali. Oke, pertama-tama kita buka dulu SIM tray-nya. SIM tray-nya di atas. Kemudian selanjutnya buka backdoor bagian belakang ya. Jadi ini harus congkel dulu nih, bagian belakangnya harus dicongkel. Congkel secara perlahan. Dibuka seluruh backdoornya ya. Kalau sudah terbuka, selanjutnya buka baut-bautnya ya. Baut-bautnya dibuka. Nah, jika semua baut-bautnya sudah dilepas, selanjutnya sedikit dicongkel ujungnya ya, biar gampang bukanya. Coba dari dekat SIM tray sini ya. Angkat. Pakai kuku bisa, pakai alat congkel LCD juga bisa ya. Saya sukanya pakai kuku, soalnya kukunya panjang. Buka perlahan ya, jangan sampai kabel sidik jarinya putus. Cabut dulu soket fingerprintnya nih, fleksibel fingerprintnya cabut. Nah, mau dibuka. Kemudian buka baterai. Cara buka baterai Vivo, ini tarik dulu nih, tarik. Buka dulu soketnya, jangan lupa nih, ini soketnya dibuka dulu. Nah, baru tarik ya, secara perlahan. Nah, pelan-pelan ya, jangan sampai merusak. Sebelum memasang LCD yang baru, alangkah baiknya lakukan dulu pengetesan LCD ya. Pengetesan LCD yang baru agar tidak ada kesalahan ya. Siapa tahu LCD-nya cacat, jadi sebelum dipasang secara permanen dites dulu. Nah, ini dia LCD yang akan saya gunakan pada video kali ini. Pada servis kali ini saya gunakan LCD merek Mitu ya, karena kualitasnya cukup bagus. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pengecekan dulu, pengetesan LCD ya. Nah, ya, pertama-tama soket LCD-nya dibuka dulu, dilepas dulu ya, dilepas. Kemudian pasangkan kembali baterai. Kemudian saya akan coba pasang soket LCD baru ke soket ya. Nah, setelah terpasang,
Kemudian pasangkan juga soket baterai. Setelah semuanya pas, coba nyalakan melalui tombol on off yang ada di samping kanan. Nah, alhamdulillah sudah nyala ya. Kemudian teman-teman cek layarnya, apakah layarnya bersih, apakah ada garis, ada tompel, ada white spot, ada apapun. Kalau misalkan bersih, bagus, tidak ada cacat, maka lanjut ke pemasangan LCD secara permanen ke HP ya. Sekarang saya akan melihat dulu layarnya apakah bersih, tidak ada cacat. Kadang beberapa kali saya mengalami pas pengetesan tuh LCD-nya ada garis, ada kecacatan gitu ya. Jadi sebelumnya tes dulu agar tidak mengecewakan nantinya ya. Nah, ini sudah nyala ya. Sudah nyala. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini udah nyala. Nah, ini bersih ya. Alhamdulillah bersih ya. Nggak ada cacat, nggak ada garis, nggak ada noda, nggak ada cacat. Bersih, putih, bersih. Saya akan coba pencet-pencet ya. Ya, sentuhan juga biasanya aman ya. Kalau udah gini biasanya aman. Oke, selanjutnya saya akan matikan kembali handphonenya. Matikan. Nah, setelah mati, cabut baterai soketnya ya. Cabut soket LCD. Lepas kembali baterai. Nah, sekarang saya akan coba membongkar LCD-nya ya. Cabut LCD. Nah, pencongkelannya saya akan congkel ya. Saya akan coba congkel dari mulai retakan agar mudah ya. Di sini udah retak, saya mulai dari sini. Nah, ini. Nah, triknya tuh kalau saya triknya tuh gini nih. Jadi ini udah cabut ya. Nah, ini ada lubang di sini, sedikit dorong sini, dorong. Nah, untuk memudahkan ya pembukaan LCD. Nah, ini kalau ini congkel aja. Congkel. Congkel. Perlahan ya. Tinggal cabut. Nah, ini LCD yang lamanya udah jelek ya, udah tidak layak pakai dan akan saya buang. Nah, selanjutnya saya akan membersihkan sisa-sisa lem yang ada pada LCD ya. Nah, jadi kalau lem bawaan pabrik tuh dia nggak terlalu banyak ya. Lemnya tuh sedikit tapi kuat ya. Kalau ada kotoran-kotoran dibersihkan aja ya. Kalau LCD-nya bagus tuh nggak perlu banyak lem ya, karena presisi, jadi pas di frame handphone. Sehingga walaupun lemnya sedikit bisa melekat kuat, gak gampang lepas. Nah, bisa juga pakai alat bantu, ini sikat gigi ya, sikat gigi yang udah kepakai, bisa buat bersih-bersihin debu-debu yang ada di sini. Nah, jika semuanya sudah bersih, lakukan kembali pengetesan LCD ya. Apakah sudah pas atau belum? Nah, bisa dilihat di sini LCD-nya cukup bagus ya. Cukup presisi dengan frame handphonenya ya, cukup presisi. Nah, ini stiker birunya dicopot aja ya. Stiker birunya dicopot aja. Kemudian stiker yang di sini juga. Nah, jadi ini tuh semacam double tape ya. Ini lengket dan berfungsi untuk menempelkan ke LCD ya. Nah, jika semuanya sudah bersih, kita bisa mulai melakukan pengeleman ya. Pengeleman pada sisi-sisi frame LCD ya. Pemberian lem tidak perlu banyak-banyak ya, secukupnya aja. Tidak sedikit, tidak juga banyak.
Karena kalau banyak nanti belepotan juga ya. Jelek hasilnya nanti. Jadi secukupnya aja. Nah, saat pemberian lem pada frame LCD, jangan sampai lem menutupin sensor inframerah yang ada di bagian sini nih. Jadi saran saya sebaiknya di daerah sini tuh jangan dipakai lem sekalian nih. Karena rawan sekali menimbulkan error setelahnya gitu. Sensor inframerah jadi ketutup, sensor proximity jadi tidak berjalan, dan bisa membuat layar menjadi gelap saat menelpon biasanya. Atau sensor proximity-nya tidak berjalan dengan lancar gitu. Jadi sampai sini aja nih, sampai ujung sini aja untuk menghindari sensor ketutup lem. Nah, untuk Vivo yang ini sensornya di sini nih, ada di sini. Makanya saya sampai sini aja. Di handphone lain beda-beda ya. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini. Teman-teman lihat aja, bisa dilihat ada bening kaca bening gitu untuk sensor ya. Nah, jika pemberian lem sudah merata semua ya, selanjutnya tinggal tempelkan LCD ke handphone ya. Tinggal dipaskan ya, sedikit ditekan. Nah, ini sampai kamera depannya terlihat pas, presisi. Seperti biasa, teman-teman bisa bantu dengan karet gelang ya untuk membantu merekatkan LCD agar presisi. Untuk karet gelangnya tidak perlu banyak-banyak ya, secukupnya aja. Pada kali ini saya akan coba gunakan kurang lebih 6 karet gelang. Nah, selanjutnya ditekan-tekan ya. Tekan-tekan agar rapat. Jangan terlalu keras, jangan sampai kacanya retak gitu ya. Pelan-pelan aja. Nah, selanjutnya tinggal ditunggu sampai kering, kurang lebih 2-3 jam sudah cukup kering. Cuman kalau teman-teman mau tunggu sampai 24 jam lebih bagus lagi. 1 hari bisa keringnya sempurna, cukup sempurna, benar-benar kering gitu ya. Nah, sekarang sudah saya biarkan selama kurang lebih 5 jam ya. Dan sepertinya sudah cukup kering lemnya. Bisa mulai saya buka karet-karetnya ya. Langsung aja saya buka. Nah, ini udah berhasil ya. Sisanya tinggal dibersihkan aja, pinggiran-pinggirannya dibersihkan dari sisa-sisa lem yang ada ya. Nah, kalau udah gini, selanjutnya saya akan melakukan pengetesan dengan cara memasukkan baterai agar bisa nyala ya. Jangan lupa soket LCD-nya dimasukkan kembali. Nah, kemudian kita nyalakan tombol on off-nya ya. Nah, ini sudah nyala ya. Alhamdulillah berhasil, bisa nyala kembali. Kita akan lihat, kita tes, kita cek. Semoga tidak ada cacat ya. Kadang pada kondisi-kondisi tertentu setelah pemasangan LCD itu misalkan gagal, kurang rapi, itu bisa aja hasilnya tuh ada cacat ya. Misal terdapat bintik-bintik putih atau white spot, muncul garis vertikal atau garis horizontal gitu ya.
gara-gara pemasangannya kurang bagus, kurang tepat, kurang pas, bisa aja muncul cacat gitu ya. Nah ini alhamdulillah bersih ya, tidak ada cacat, bersih, tidak ada garis, tidak ada tompel, tidak ada white spot atau titik putih, bersih, seperti baru, seperti normal kembali, seperti sedia kala ya, normal. Oke, tinggal bersihin aja sisa-sisa lem. Oke, tinggal bersihin aja ya, tinggal bersih. Oke, tinggal bersihkan aja sisa-sisa lemnya. Nah, selanjutnya tinggal pasang kembali bezelnya dan juga backdoornya ya. Nah, pertama-tama saya akan coba matikan dulu aja ya HP-nya, saya matikan lagi. Kemudian pasang kembali bezelnya. Pastikan semuanya rapat ya. Semua soket rapat. Kemudian pasangkan ini fleksibel sidik jari, jangan lupa dipasangkan kembali. Tinggal pasang kembali. Kemudian pasangkan bezel. Sampai rapat dan rapih semua ya. Kemudian cek tombol-tombol sudah empuk. Langkah selanjutnya tinggal pasang kembali baut-baut ya. Baut-baut tinggal dipasang kembali. Nah, jika sudah semua, selanjutnya tinggal pasangkan backdoor ya, atau back cover, tutup belakang handphone. Nah, sebelum memasang backdoor kembali, alangkah baiknya dibersihkan dulu ya, dari sisa-sisa lem sebelumnya gitu, agar bisa merekat sempurna pada lem yang baru ya. Nah, langkah selanjutnya tinggal berikan sedikit lem tambahan ke backdoor bagian belakang ya. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit juga, secukupnya aja. Nah, jika semua lemnya sudah merata, tinggal tempelin aja ya ke HP-nya ya, ke frame-nya, hingga benar-benar pas. Kemudian sedikit ditekan-tekan. Oke, nah ini udah selesai ya. LCD-nya sudah nyala, sudah normal kembali, sentuhan normal, tidak ada cacat, pemasangan tidak ada kendala, rapih, presisi. Secara keseluruhan saya cukup puas dengan LCD-nya. Bagus, presisi, tidak gampang rusak ya. Kadang beberapa model LCD itu ketika dipasang malah jadi cacat, rusak gitu. Ini alhamdulillah tidak ada masalah gitu ya. Nah, alhamdulillah handphonenya sekarang sudah selesai saya perbaiki ya. Layar LCD-nya sudah normal kembali. Bisa teman-teman lihat, sudah normal kembali. Selanjutnya, saya akan berikan kembali handphone ini kepada pemiliknya. Mudah-mudahan beliau puas dengan hasilnya. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton mendapat
pengetahuan, pelajaran dari video ini sebagai inspirasi dalam perbaikan layar handphone ya, khususnya untuk handphone Vivo Y16. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar. Buat teman-teman yang belum subscribe di channel saya, silahkan subscribe. Siapa tahu dapatkan ilmu bermanfaat dan juga hal lainnya gitu ya. Untuk barang-barang dan peralatan yang saya gunakan dalam video ini, rekomendasi link pembeliannya sudah saya bantu taruh di bawah di deskripsi, bisa teman-teman baca. Dan siapa tahu membutuhkan. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.